Oke, balik lagi di wah. Oke, balik lagi di channel saya dan kali ini saya lagi berada di saung. Ini lagi nemenin orang istirahat bekerja yang lagi ngebajak sawah dan ngebota ya. Dan di sini juga ada teman saya, ada Bang Akew ini yang lagi ngemesin, dan juga ada Bang Grit ya yang lagi nemenin kerja macul. Dan nanti kita akan lihat-lihat gimana sih cara pengolahan sawah atau cara ngebajak sawah, berikut juga dengan maculnya gitu ya. Jadi ngangsitkeun urangnya ngangsitkeun di terakhir mungkin kemarin habis menggarap pekaya-pekaya atau sawah-sawah milik orang, karena ini yaitu profesinya sebagai masinis traktor. Traktor mania. Jadi kemarin itu sudah beburuh gitu. Jadi bekerja menggarap sawah-sawah orang, dan ini adalah sawah, kebetulan ini sudah berbatasan langsung dengan perkampungan, ini sawah beliau gitu. Jadi digarapnya terakhir sambil pulang nanti mesin dimasukin ke kandang, dibersihkan, diservis lagi, mungkin seperti itu ya. Iya. Oke, nanti kita lihat gimana cara dia bekerja menjalankan mesin. Oke. Ya, itu situasi orang-orang yang kembali bekerja. Ada yang lagi pada macul itu nih. Lagi mojokan. Kalau bahasa Sunda mojokan. Jadi mengerjakan pekerjaan yang belum bisa dikerjakan oleh mesin. Jadi kalau ujung-ujungnya susah sekali mesin untuk menjangkau tanah yang berada di pojok-pojokan sawah atau kotakan. Ada yang lagi bikin dermaga atau galengan ya, seperti inilah aktivitas mereka. Ya, seperti inilah. Ini yang dinamakan naga galeng atau membuat dermaga supaya air tidak rembes ke petakan yang ke bawahnya. Jadi mungkin ini yang namanya bertani itu atau menggarap sawah itu tidak susah. Jadi ini adalah merupakan tradisi atau merupakan profesi sebagian besar masyarakat Indonesia. Ini adalah Bang Grit. Dan mesin juga sudah dihidupkan. Jadi kalau dermaganya sudah dibetulin atau sudah dibarukan, ini air nanti akan menggenangi petakan sawah dengan sempurna. Yaitu yang lagi macul ya, yang lagi nyangkul. Jadi buat para pemuda ini penerus bangsa ya, kalian jangan malu menjadi petani ya. Ya, kalau bukan kalian gitu, para pemuda dan generasi muda yang akan meneruskan jejak pertanian kita atau memajukan pertanian di negara ini, siapa lagi? Ini tanggung jawab kita. Jadi profesi sebagai petani itu jangan dianggap pekerjaan yang hina atau kotor. Justru berprofesi sebagai petani itu adalah pekerjaan yang sangat mulia sekali. Dan ya, saya sendiri sebenarnya merasa khawatir dengan situasi dan kondisi zaman sekarang, yang mana para pemuda dan juga anak-anak muda sudah enggan atau bahkan tidak mau lagi untuk turun ke sawah, karena mereka beranggapan atau berpikir bahwasanya
bertani itu macul atau sebagainya itu merupakan pekerjaan kotor. Padahal sebenarnya tidak. Justru dengan bertani lah kita akan merasa nyaman, aman, tentram, dan juga mungkin bahagia. Ya ini Mang Akel ini lagi ngebajak sawah ya, menggunakan mesin traktor, dan kelihatannya ini sangat susah sekali karena di sini kontur tanahnya atau wilayah persawahan di daerah kita ini banyak batu-batunya. Kel lebo batuannya, batu hungkul. Jadi batu nasaparo, tanah nasaparo gitu. Ya ini areal pesawahan di kampung kita ini, jadi batunya separuh gitu, tanahnya juga separuh, jadi untuk mengerjakannya sangat susah sekali. Selain di sini kan daerahnya atau wilayahnya pegunungan, jadi petakan sawahnya tidak rata seperti di daerah-daerah lain. Di sini bertangga-tangga gitu tanahnya. Nah, seperti inilah prosesnya. Mungkin ini inspirasi juga buat para pemuda dan generasi muda yang tadi saya katakan, kalau bukan pemuda dan generasi muda, siapa lagi gitu yang akan meneruskan tradisi warisan budaya kita ini sebagai atau untuk mengolah lahan pertanian. Karena walau bagaimanapun negara kita ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya atau sebutan atau julukannya sebagai negara agraris ya, negara pertanian. Kunaon ngait? Ya. Tadi kalau bebatuan, batu ungkul. Ya ini. Tuh lihat permainan kakinya sampai lincah begitu, ting sirilik, ting serelek. Nah, seperti ini. Ya dulu ya, kalau perlu kita ketahui bahwa di daerah sini kalau membajak sawah ini menggunakan ternak, itu ada kebo atau sapi dibajak secara manual gitu. Sekarang sudah ya semi modern lah, lain semi permanen gitu ya, udah menggunakan mesin ya, mesin bajak ini, mesin pabrikan gitu. Boleh mah itu ku iya di situ munding sapi ya. Jadi kalau sekarang ini untuk ternak sapi, kerbau dirumahkan sekarang ya. Ternak hanya untuk dikembangbiakan, hanya untuk dikonsumsi dagingnya. Sementara untuk pengolahan lahan ini, sementara kita sudah mulai beralih ke semi modern menggunakan mesin. Walaupun itu banyak sekali ya keuntungan dan juga kerugiannya atau sisi positif dan negatifnya. Kalau dulu itu kan, kalau ternak digunakan untuk membajak sawah, itu mereka bisa sambil ya buang kotoran gitu, ngarising kariih gitu kan, baheula mah gitu lamun kuieu makel. Jadi si kotoran ternak anu pakai ngabajak teh bisa sekaligus oge pakai pupuk gitu. Jadi sekarang kan mesin ngisingna oli berada. Nah, baheula kan tai-tai atau kotoran-kotoran ternak yang digunakan ngebajak itu bisa sekaligus jadi pupuk ya. Pupuk naon karena teh organik heeh. Hari tai muning tai sapi organik kan eta mah. Organiknya. Tapi kalau tai mesin kayak gini kan buangnya oli, itu kan udah kimia gitu. Jadi mungkin nanti diserap oleh tanaman padi juga, itu kurang sehat untuk kesehatan tubuh kita apabila nanti berasnya dikonsumsi.
Ya mungkin tadi kita sudah lihat-lihat cara pengerjaan atau gimana caranya proses mengolah sawah ini. Dan seperti yang kita lihat ya, background saya mungkin indah sekali ya Kel. Indah. Itu ke belakang itu. Wah, indah. Ya jadi kurang apa lagi lah sumber daya alam di daerah kita ya. Keindahannya begitu indah, kemolekan alamnya, terus tanahnya juga begitu subur. Jadi ini intinya buat pemuda dan generasi muda gitu ya. Jadi buat apa sih pada lari ke kota gitu. Jadi sementara kan di sini juga gitu kan penghidupan atau kehidupan itu ternyata sudah disampakin oleh alam atau disediakan oleh alam kan gitu. Jadi kenaon sih lah. Jadi kalau bisa ini mungkin bisa jadi inspirasi buat ya pemuda dan generasi muda. Jadi ternyata dengan bertani pun kita bisa hidup gitu ya, bisa menghidupi diri kita. Jadi ini bertani itu contohnya contoh kecilnya kita bisa mengatur waktu bekerja. Kita mau jam berapapun mulai bekerja bisa gitu. Begitu juga dengan pulangnya istirahatnya gitu kan. Kan kalau bertani begini, bukan jam 7 start gitu nya. 7. Ngopi dulu, makan. Ntar jam 10 udah ngopi lagi gitu. Duduk kan gitu. Terus jam 12 gitu waktunya zuhur, istirahat lagi, makan lagi. Makan apa? Nasi berlabuh. nasi berlabuh. Berlabuh gitu ya. Waktu zuhur itu kita makan lelabuh. Makan siang lah, makan siang. Ntar gitu jam 1 atau jam 2 ngopi lagi. Jadi banyak santainya sebenarnya. Seperti capek. Santai gitu, bisa dibawa santai. Kita habis lohor mau pulang ke rumah mandi tidur ya bisa. Sementara kita kalau kerja di perusahaan orang atau di mana kan belum tentu bisa seenak itu gitu. Jadi bertani itu menentukan nasib kita itu dengan apa namanya tergantung kitanya gitu. Oleh kita di tangan kita sendiri lah yang menentukan langkah kita gitu. Jadi kita tidak diatur-atur orang, kita hanya diaturnya oleh alam. Musim hujan kan tani, musim kemarau tidak. Jadi hanya alam yang mengatur kita. Jadi seperti inilah potret yang namanya kehidupan bertani atau bercocok tanam. Dan ingat bahwasanya bertani itu bukan pekerjaan hina atau kotor. Ini tanah tidak kotor. Jadi kalau kalian semua menganggap bahwa tanah itu adalah kotor, kalian salah besar gitu. Karena kalau ini tanah kotor, kenapa hasil-hasil dari tanah ini kita makan kan gitu? Berarti tanah itu sudah bisa bersih sekali. Gitu. Dan contohnya kia wekelnya, kurang kan diletak anjing gitu. Lamun can dibersihan ku tanah 7 kali kan itu belum dinyatakan bersih. Bersih. Berarti tanah itu adalah yang paling bersih di dunia. Kita aja mati dikubur di tanah ini yang anggap kalian mungkin kotor kan gitu. Jadi itu tanah ini tidak kotor. Tanah itu sumber kehidupan. Ini tanah, ini air disatukan, ini bisa jadi kehidupan, ditanamin apa aja ini bisa tumbuh subur kan gitu. Inilah yang dinamakan tanah air kita. Jadi tanah dan air itu tidak akan pernah berpisah. Tanah dengan air disatukan, diolah, bisa menjadikan hasil untuk sumber bahan makanan kita. Jadi jangan malu bertani. Mari kita semua ini udah generasi muda dan pemuda ramai-ramailah gitu ya. Kita kembali ke tradisi kita yaitu bertani. Saya Ait Suharno, salam Infus.